Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Rizkia Putri dari NIM 22002032 dari kelompok 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang activating atau menggerakkan. Pengertiannya yaitu kegiatan yang menggerakkan orang-orang atau anggota kelompok agar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi activating adalah bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Prinsip-prinsip dalam menggerakkan sumber daya manusia adalah yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan perencanaan sumber daya manusia meliputi tentang perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Perencanaan kualitas ini meliputi tingkat pendidikan, skill, pengalaman, usia, dan lain-lain untuk masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi tersebut. Sedangkan perencanaan kuantitas yaitu merancang mengenai batas minimal jumlah karyawan di masing-masing unit kerja. Yang kedua, rekrutmen dan sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan aktivitas untuk mencari dan memperoleh pekerjaan yang terdapat di dalam perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan kualitas yang ditentukan oleh perusahaan. Proses rekrutmen ini harus efektif dan efisien agar tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan benar-benar dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Yang keempat, penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan media untuk mengukur dan mengevaluasi tidak hanya hasil kerja, tetapi juga sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian kerja sumber daya manusia. Kemudian, controlling atau pengendalian ataupun pengawasan. Pengertian dari controlling ini merupakan suatu proses memastikan bahwa sumber-sumber yang diperoleh digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Controlling juga memastikan bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi atau pentingnya controlling. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pengambilan langkah klarifikasi dan koersi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Bentuk-bentuk pengendalian. Yang pertama, pengendalian awal kegiatan atau pengendalian input, yaitu upaya pemantauan terhadap segala sumber daya yang ada yang diperoleh dari guru-guru, pegawai, dana, sarana, dan prasarana, serta informasi. Yang kedua, pengendalian pada proses kegiatan atau pengendalian proses, yaitu pengendalian yang dilakukan selama proses kegiatan. Fokus pengendalian proses ini adalah pemenuhan standar untuk kualitas dan kuantitas produk. Pengendalian proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian pasca tindakan atau pengendalian output, yaitu pemantauan terhadap hasil atau produk yang dihasilkan setelah proses yang dihasilkan. Jadi, fokus pengendalian ini adalah hasil yang diperoleh. Proses pengendalian yang pertama ada perencanaan program. Dari perencanaan program ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, penentuan tujuan. Program yang bagus harus dibuat berdasarkan tujuan atau target yang jelas dan pastikan tujuan tersebut mendukung visi atau misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, penentuan durasi program. Merencanakan program secara lebih detail dengan menetapkan durasi untuk mencapai target program. Adanya durasi membuat setiap anggota organisasi, karyawan, atau departemen
berkomitmen untuk mencapai tujuan dalam periode yang ditentukan. Selanjutnya yaitu penentuan para penanggung jawab. Dalam perusahaan, organisasi harus memiliki penanggung jawab yang bertugas memastikan aktivitas berjalan lancar sesuai tugas masing-masing. Pastikan masing-masing atau departemen memiliki penanggung jawab resmi yang diketahui semua orang. Dan selanjutnya, perencanaan manajemen risiko. Setiap rencana kegiatan pasti memiliki risiko. Hal tersebut adalah sesuatu yang umum dipertimbangkan walau ada komitmen untuk menciptakan proses manajemen yang lancar. Manajemen risiko diperlukan untuk menciptakan reaksi cepat dalam menggapai hambatan yang muncul sehingga kegiatan manajemen bisa tetap berjalan lancar. Yang kedua yaitu perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan tidak hanya membahas jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga sumber pembiayaan serta rencana cadangan jika ada kebutuhan ekstra di luar perkiraan. Pembiayaan juga menyangkut pembahasan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dalam kegiatan manajemen, mulai dari pemanfaatan hingga perlengkapan kantor dan material. Ketiga, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembiayaan harus dipresentasikan di depan jajaran pimpinan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan manajemen. Hal ini untuk memastikan adanya kesepakatan terkait pembiayaan sehingga tidak ada pemborosan atau kasus kekurangan dana. Perusahaan dan organisasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pajak. Yang keempat yaitu pencatatan. Perusahaan atau organisasi memiliki staf khusus yang melakukan pencatatan terkait berbagai aspek manajemen, misalnya penggunaan sumber daya, pencapaian target harian dan mingguan, serta kendala yang dihadapi. Pencatatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem khusus yang sifatnya konsisten dan dibuat berdasarkan patokan tertentu untuk memudahkan pelaporan. Yang terakhir, laporan dan evaluasi. Setiap pencatatan kegiatan manajemen pasti berujung pada pelaporan. Hal ini mencakup catatan keuangan, hasil kinerja, perbandingan kinerja pada waktu-waktu tertentu, hingga hambatan dan masalah yang dihadapi saat pelaksanaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.